Halo, selamat datang di YouTube channel saya Putranto Aditomo. Terima kasih sudah berkenan mampir di YouTube channel saya. Kali ini saya mau bahas tentang quantize drum. Quantize drum menggunakan Steinberg Nuendo. Apakah quantize itu? Quantize adalah mengatur data MIDI dan audio sedemikian rupa sehingga bisa in tempo atau sangat sesuai sekali dengan tempo dari lagu tersebut. Nah, tujuannya apa? Kalau untuk lagu-lagu yang sekarang sepertinya itu sangat bermanfaat sekali. Beberapa lagu mungkin nggak harus in tempo banget enak atau malah lebih enak, tapi untuk beberapa kasus lagu-lagu tertentu biasanya akan lebih enak ketika semuanya tight dengan temponya. Jadi lebih terdengar enak biasanya begitu. Nah, bagaimana caranya mengquantize drum menggunakan Nuendo? Ini kebetulan saya menggunakan Nuendo 10. Ini saya sampelnya segini aja, nggak perlu panjang-panjang. Saya untuk sampel dulu. Yang pertama, dalam hal ini menurut pengalaman saya sih, kalau di adjust semua filenya akan lebih bagus, tapi biasanya dengan kick dan snare-nya yang diatur sesuai dengan temponya pun sudah enak kalau biasanya yang pengalaman saya. Jadi ini saya kasih sampel untuk yang saya adjust temponya adalah kick dan snare-nya, di mana yang lain itu akan mengikuti. Nah, bagaimana caranya? Ini begini. Yang pertama kita harus mengeset yang namanya hit point. Jadi Nuendo itu punya suatu istilah namanya hit point, di mana hit point titik di mana dia dipukul. Nah, hit point itu adalah seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita klik ini. Terus kita klik hit point. Langsung aja. Nanti dia akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis ini kita adjust, kita atur menggunakan threshold ini. Nah, ini kita atur. Kalau saya sih poinnya yang penting bass dalam ini adalah bass drum. Instrumen apa yang butuh kita atur nanti di quantize atau diatur temponya, itu adalah yang utama yang dikasih garis. Ya, ini seperti ini. Seperti ya ini. Jadi yang penting kita posisi suara, misalnya ini bass drumnya udah ke detect hit point. Nanti jadi yang penting adalah kita sudah menempatkan garis-garis ini di mana di bass drum itu dipukul. Nah, adjustingnya adalah di threshold ini. Kalau terlalu banyak nanti juga akan malah membingungkan, karena suara-suara kan ada suara bocor, snare bocor, tom bocor. Nah, itu nanti biar kalau kita mau pengen detail banget ya nanti biar di posisi tomnya atau apa di yang kita atur. Kalau di bass drumnya saya lebih suka fokus di bass drumnya yang saya kasih hit pointnya, yang ada titik hit pointnya. Kemudian berikutnya kita adjust snare, sama juga kita klik hit point. Dia mengkalkulasi di mana kemungkinan itu instrumen dipukul. Nah, ini terlalu banyak, bisa kita adjust di thresholdnya. Kita cari jangan sampai miss, atau dalam artian jangan sampai miss snare terpukul tapi nggak kena hit point, nanti dia tidak terquantize. Nah, seperti ini misalnya. Ini nggak kedetek. Kalau untuk yang ghost note saya rasa, kalau saya pribadi sih nggak begitu, karena ghost note musikal kalau menurut saya. Jadi biarkan nggak kedetek apa-apa. Begini sudah kena hit point, ini sudah terdeteksi hit pointnya. Ya, berikutnya adalah kita membuat sebuah folder track. Di sini saya kasih nama drum.
Kemudian ini track semua kita masukkan ke situ, kita tekan ini, tekan shift, kita select semua maksudnya, terus kita drag masuk ke folder di atasnya. Nah, sudah. Kemudian kita klik di sini, group editing. Kita klik group editing. Dengan group editing nanti dia akan teredit semua barang-barang di WAV yang ada di folder tersebut. Nah, selanjutnya kita klik di sini. Ini ada Open Quantize panel. Kita klik. Nah, di sini akan muncul Quantize panelnya. Di sini hit point yang kita detect tadi adalah di kick dan snare. Kita bisa atur prioritasnya. Di sini kita lihat, nah itu ada garis-garis ini. Ada garis-garis. Nah, nanti yang di bawah ini akan ngikutin ketika terpotong, terus di atur sedemikian rupa sesuai dengan temponya, yang bawah akan mengikuti dan otomatis tercrossfade. Nah, sekarang kita dengar dulu sebelum kita kontes seperti apa namanya suara drumnya compare dengan metronomnya. Nah, di sini kita lihat sudah in tempo sebenarnya, tapi ada sedikit miss sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ini udah enak, tapi ada sedikit yang pada dasarnya kalau kita ingin sangat in tempo harus kita adjust, harus kita atur sedemikian rupa. Nah, nanti kita lihat bedanya kalau sudah kita kontes. Nah, kita kembalikan di sini. Kita atur ini misalnya 1/16 ya, kita atur 1/8 aja. 1/8, terus pilih langsung kita kontes. Kita cek ketika kita kontes. Di slice dulu ini. Kita slice dulu. Slice, dia akan memotong di posisinya itu sesuai hit point. Kemudian kita kontes. Nah, kemudian kita cek. Ini sudah selesai nih, sudah kita kontes. Kita cek perbandingan dengan yang tadi sebelum kita kontes. Nah, ini bisa kita lihat sangat pas banget dengan temponya, jadi lebih enak. Maksudnya ketika kita memberikan looping atau memberikan synthesizer yang ada arpeggio-nya yang dia sangat pas sekali dengan temponya, ini akan bisa pas banget. Nah, ini pas sekali. Jadi sangat enak sekali ini. Bisa sangat pas banget dengan temponya. Dan bisa kita lihat tadi bagaimana kita kontesnya sangat cepat sekali. Jadi ini fungsi yang sangat membantu sekali, sangat enak sekali, mempercepat proses pengerjaan lagu dan dengan hasil yang lebih enak karena datanya sudah sangat sesuai dengan temponya. Jadi lagunya benar-benar tight sekali. Ya, demikian tadi tips dari saya mengkontes drum menggunakan Steinberg Nuendo. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.